Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas Tio KDR. Kita teman-teman, kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan untuk peserta didik baru ya, khususnya di jenjang SMA ataupun SMK Negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali kita akan berbagi informasi mengenai bagaimana sih cara daftarnya ya di jalur prestasi hasil lomba. Nah ini teman-teman nanti harus memilih ya. Nah ini kita akan bahas juga bagaimana cara memilih sekolahnya ya, mau pilih SMA atau SMK. Nanti apakah bisa kedua-duanya nanti kita akan bahas. Nah di dalam jalur prestasi hasil lomba ya, tentunya ada lomba akademik, lomba non akademik, ataupun juga ada golden ticket ya, nanti sebagai delegasi ya. Nah, nanti ada sebagai OSIS, sebagai hafiz dan lain sebagainya. Nanti kita juga akan sedikit membahas mengenai dokumen atau berkas yang wajib diupload. Nah itu ukurannya berapa, tipenya berapa, datanya kita akan bahas sedikit mengenai ketentuan untuk jalur prestasi hasil lomba. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukadr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, langsung saja kita lanjut untuk cara daftar di jalur prestasi hasil lomba ya. Tentunya ini masuk di tahap 1 ya. Yang pertama kalau kita lihat dulu untuk tahap dan jalur, nanti di tahap 1 ini ada jalur afirmasi, perbandingan tugas orang tua dan juga hasil lomba, yang mana kita akan fokus di hasil lomba ya. Jadi hasil lomba itu ada jalur prestasi hasil lomba ini untuk SMA atau SMK. Jadi nanti teman-teman pilih ya, mau milih SMA atau SMK. Jadi tidak bisa keduanya. Ya, yang pertama nanti ada bidang akademik dan lomba bidang non akademik. Ini harus teman-teman pahami dulu ya. Jadi adik-adik pahami dulu ya, apakah sertifikat lombanya itu masuk di bidang akademik atau masuk di bidang non akademik. Nah dan juga nanti ada golden ticket ya. Golden ticketnya nanti ada dua, ada kata OSIS dan juga ada penghafal Al-Quran atau hafiz. Nah, ini tentunya kalau di sini nanti bisa digabung. Nah nanti untuk lomba akademik dan non akademik ini tidak bisa digabung ya, jadi terpisah. Jadi teman-teman nanti di akademik atau non akademik. Tapi untuk golden ticket dan untuk golden ticket ini bisa ya, bisa digabung. Artinya misal nanti ikut di bidang akademik atau non akademik ini bisa, tapi di dua lomba ini tidak bisa digabung. Jadi jenis pilihan bidangnya itu apa, bidang akademik atau non akademik, nanti kita jelaskan saat pengisian ya, atau saat cara daftarnya. Oke, yang pertama kita bahas untuk jalur prestasi hasil lomba. Nah ini masuk di tahap 1 ya. Nanti untuk pendaftarannya ini serentak ya, dengan jalur afirmasi dan pindah tugas orang tua. Ini untuk pendaftarannya cukup singkat teman-teman ya, hanya 2 hari saja. Ini mulai tanggal 10 sampai dengan 11 Juni 2024. Ini nanti dilakukan secara online ya, jadi hanya 2 hari saja ya, karena untuk penutupan tanggal 11 Juni 2024 ya. Nanti ada verifikasi atas berkas-berkas yang sudah diupload ya. Jadi saat mendaftarkan mengupload berkas, nanti akan diverifikasi oleh operator SMA atau SMK negeri ya, dimana nanti adik-adik ini melakukan pendaftaran atau di sekolah yang kalian tuju. Paham ya? Oke, yang berikutnya kita lanjutkan juga untuk sedikit persiapan data dan pendaftaran. Tentunya yang pertama adalah NISN ya. Nah, ini ada tanggal penerbitan KK atau SKD, ada PIN, ini wajib ya untuk melakukan pendaftaran. Berikutnya file atau berkas pendukung di masing-masing jalur. Nah, ini misalkan non akademik lombanya apa, terus misalkan punya OSIS atau punya hafiz atau punya delegasi dan lain sebagainya. Nah berikutnya di poin 5 ini jumlah sertifikat atau piagam yang dapat diunggah. Nah, ini berbeda dengan tahun lalu ya. Nah ini paling banyak adalah 15 sertifikat atau piagam. Jadi teman-teman silahkan kalau yang punya lebih dari 15 itu dipilih saja yang 15 saja maksimal ya. Terus yang berikutnya ini untuk bukti prestasi atau penghargaan, ini diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama adalah 3 tahun. Ini sebelum pendaftaran tahap 1 yaitu 10 Juni 2024. Ini sudah kita bahas ya di video kita sebelumnya. Nah, ini terkait dengan ini syarat umum dan syarat khusus di semua jalur pendaftaran, termasuk di dalamnya ada jalur prestasi hasil lomba. Oke ya, berikutnya
kita akan mulai ya. Jadi untuk tipe filenya ini berkas yang bisa diupload tipenya adalah JPG, PNG, dan JPEG ya. Ini dengan ukuran minimal 100 KB dan maksimalnya adalah 400 KB. Ini tidak bisa ditawar ya, artinya kalau lebih dari ini ya tentunya nanti akan ditolak oleh sistem. Paham ya? Oke, sekarang kita mulai untuk jumlah pemilih sekolah. Jadi jumlah pemilih sekolah ini untuk teman-teman harus menentukan ya. Nanti jalur prestasi lomba ini memilih SMA atau memilih SMK. Jadi tidak bisa keduanya. Tidak bisa keduanya, paham ya? Nanti baik SMA ataupun SMK ini hanya dapat memilih satu sekolah saja. Nah, untuk SMA ini bisa di dalam Yunasi atau di wilayah luar Yunasi ya, dalam kabupaten atau kota, atau wilayah luar Yunasi pada kabupaten kota yang berbatasan. Jadi intinya untuk SMA ini bisa memilih di dalam Yunasi ya, atau di luar Yunasi yang berbatasan. Jadi kalau SMA kan harus berbatasan, paham ya? Kalau SMK ini dapat memilih satu kompetensi keahlian atau satu jurusan. Nah, ini disekolah di dalam Yunasi atau di luar Yunasi. Jadi kalau SMK ini bebas. Ya, mau daftar di dalam atau di luar Yunasi bebas. Yang penting intinya pilih salah satu. Oke. Yang berikutnya kita langsung membahas untuk cara daftarnya di jalur prestasi hasil lomba. Nanti kita akan berikan step by stepnya. Oke, yang pertama seperti biasa ya, kunjungi saja di ppdbjatim.net, nanti masuk di laman pendaftaran, pilih di jalur prestasi hasil lomba. Ini ya, berikutnya teman-teman seperti biasa ya, masukkan NISN, masukkan PIN peserta, masukkan tanggal penerbitan KKWT-SKD. Nah, pilih saya buka robot, klik masuk. Nah, setelah login teman-teman nanti ditampilkan ya. Di sini ada data pesertanya. Jadi sebenarnya pendaftaran itu simpel ya. Jadi setelah login nanti sini ada pemilihan sekolah. Nah, tapi kalau di tahap 1 mulai jalur afirmasi, pindah tugas dan prestasi hasil lomba ya, ini ada upload berkas ya. Jadi nanti kalau afirmasi ya, di sini ada upload berkasnya, baik itu pindah tugas ada berkasnya atau hasil lomba. Nah, di sini ada pilihan bidang ya. Jadi yang pertama setelah login itu adalah memilih sekolah dulu. Jadi memilih sekolah dulu. Nah, setelah itu milih bidang, unggah prestasi, syarat dan ketentuan, baru finalisasi. Ini kalau sudah dicek, teman-teman bisa klik selanjutnya. Nah, berikutnya di sini harus memilih sekolah dulu ya. Jadi setelah login memilih sekolah. Nah, sekolah pilihannya ini tidak bisa dua-duanya. Ya, tidak bisa dua-duanya. Jadi tentukan dulu ya, mau daftar di SMA atau mau daftar di SMK. Ya. Nanti ini harus pilih salah satu dulu ya. Nah, misalkan SMA, lah ini SMA ini boleh di dalam zona ya, atau boleh di luar zona yang berbatasan ya untuk SMA. Jadi ditentukan hanya milih salah satu saja. Boleh dalam, boleh luar ya. Nah, atau teman-teman bisa pilih SMK. Ya, kalau SMK, nah ingat ya, SMK ini bebas ya, boleh di dalam zona atau di luar zona. Terus teman-teman baru pilih prodinya atau pilih jurusannya. Nah, perlu diingat kalau mendaftar di SMK, lah ini harus ada verifikasi kesehatan. Ya, di sini nanti ada notifikasi bahwa prodi ini memerlukan syarat kesehatan. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak melakukan verifikasi kesehatan, nah apabila jurusan ini mensyaratkan verifikasi kesehatan, nah ini teman-teman tidak bisa milih jurusan ini. Jadi sebaiknya saat ambil PIN itu lakukan juga verifikasi kesehatan jika mau daftar di SMK, sehingga nanti persyaratan-persyaratan di jurusan itu sudah terpenuhi. Paham ya? Jadi sekali lagi silakan pilih SMA atau SMK ya. Kalau sudah, selanjutnya kita akan masuk di pilih bidang. Nah ya, jadi sekolahnya sudah ya, data sudah, sekolah sudah, kita pilih bidang. Nah, bidang ini dijelaskan ya, nanti di sini ada bidang akademik. Nah, itu apa saja sih lomba-lombanya, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya, bisa baca di sini. Atau mungkin teman-teman bisa di sini ya, di ppdbjatim.net di ketentuan. Ini di sini ada juga ya mengenai bidangnya. Ya, bidang akademik itu terdiri apa, non akademik itu apa saja. Ya, nanti silahkan dibaca dan dipelajari. Ini akademik. Terus di sini ada bidang non akademik ya, termasuk di dalamnya itu juga ada golden ticket dan lain sebagainya. Nah, berikutnya ini bidang prestasi, ini silahkan dipilih ya, mau memilih akademik atau non akademik. Ini tidak bisa digabung ya. Jadi harus ditentukan dulu sertifikat kalian itu masuk di akademik atau non akademik ya. Nah, misalkan kita kasih contoh. Nah, satu kita pilih misalkan yang akademik misalkan. Nah, ini akademik ya, kita klik selanjutnya. Nah, di sini nanti akan muncul ya. Nah, ini. Nah, misalkan tambah prestasi lomba akademik ya. Nanti bisa, nah ini kalau akademik non akademik bisa ditambah prestasi Hafiz atau golden ticket. Jadi bisa digabung. Tapi kalau akademik non akademik tidak bisa. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini. Nah, ini sekarang kita akan coba untuk contoh
mengupload datanya ya. Jadi setelah ini ya, nah di sini nanti ada prestasi lomba, nanti diklik ditambahkan ya. Nah, ini tahunnya berapa, terus tingkat prestasinya apa, peringkat prestasinya tingkat berapa ya, juara 1, 2 atau 3. Nah, nanti ada jenis partisipasinya, apakah berdua atau kelompok, individu atau perorangan, terus ada jenis lombanya. Jenis lomba ini berjenjang atau tidak berjenjang. Nah, ini di sini ada penjelasan berjenjang ini merujuk pada sistem perlombaan dengan beberapa tahap yang harus diikuti secara berturut-turut untuk mencapai tujuan akhir. Contohnya lomba dengan babak kualifikasi di tingkat kota, provinsi, dan seterusnya hingga mencapai babak akhir ini yang dimaksud dengan berjenjang. Nah, terus nanti di sini ada deskripsi lomba. Ini dijelaskan aja lombanya apa. Misalkan kalau lomba lari ya, diketikkan aja ya, mengikuti lomba lari dalam rangka misalkan HUT pendidikan nasional atau apa ya, intinya ini deskripsi ini terangkan mengenai lomba kalian. Nah, setelah itu nanti sini fotonya diupload ya, bisa foto, sertifikat dan seterusnya ini ya. Nah, di sini ada ketentuannya, ini yang mungkin sering ditanyakan ya. Di sini ada ketentuan. Jadi, sertifikat atau piagam sudah dilakukan verifikasi dan legalisasi oleh kepala sekolah, SMP atau sederajat, asal atau pejabat yang berwenang. Jadi, lebih baik memang yang diupload itu adalah yang fotokopi legalisir. Ya, karena harus sudah diverifikasi dan legalisasi. Nah, apabila dalam sertifikat piagam tidak tertulis tingkat lombanya, maka harus dilampiri surat keterangan dari kepala sekolah SMP atau sederajat tentang tingkat lombanya, dijadikan satu file dengan sertifikat. Ini ya. Nah, kalau misalkan satu sudah, misalkan Pak punya lagi ya, klik aja tambah. Nanti ada misalkan dia punya delegasi misalkan. Nah, ini yang masuk non akademik ya. Nah, ini delegasi. Ini kita tadi bahas untuk jenis prestasi yang non akademik. Nah, ini sama tahun prestasi dan seterusnya. Ini deskripsi ya, dituliskan aja misalkan ikut Raimuna misalkan ya, di deskripsi aja ya, mengikuti kegiatan Raimuna di mana ya, pada tanggal berapa dan seterusnya. Nanti upload aja piagam atau sertifikatnya. Nah, misalkan punya lagi ya, misalkan punya golden ticket OSIS, ini sama deskripsi prestasi ya, diuraikan saja ya, sebagai kita di SMP mana, pada pada tanggal berapa, sejak tahun kapan dan seterusnya ya. Intinya diberikan deskripsi mengenai prestasi kalian itu. Nanti di sini sama diupload ya. Nah, ini nanti yang ketua OSIS ini keterangannya pernah menjadi ketua OSIS yang dikeluarkan oleh kepala sekolah, ini yang diupload. Nah, misalkan ada lagi prestasi lomba lagi ya, jadi jenisnya non akademik nih, silahkan ditambahkan ya, yang intinya nanti sampai dengan 15 sertifikat. Ini deskripsi lomba dan seterusnya ya, ini terus diupload, ini juga sama. Nah, nanti ini bisa ditambahkan lagi ya, misalkan punya lomba non akademik lagi maksimal 15. Oke ya, nanti berikutnya bisa di selanjutnya. Nah, terus di sini ada contoh dinilai akademik. Jadi kalau tadi non akademik, kalau ini akademik. Nah, di sini ada ketentuan foto ya. Jadi foto itu formatnya JPG, PNG dan JPEG ya. Ukuran fotonya adalah minimal 100 KB dan maksimal 400 KB. Nah, di sini sama kalau akademik juga sama ya, tahun prestasi, tingkatnya ya, jenis partisipasinya, berlaku kelompok individu, jenis lombanya berjenjang atau tidak berjenjang, teruskan deskripsinya, terus upload piagamnya. Nah, ini ya, nanti bisa ditambah lagi ya, misalkan punya lomba akademik. Jadi intinya akademik dan non akademik tidak bisa digabung ya, kecuali nanti kalau prestasi Hafiz golden ticket ini dia bisa ikut di akademik atau non akademik, artinya bisa ditambahkan. Ini kalau golden ticket OSIS ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, misalkan hanya punya OSIS, ini juga bisa masuk. Terus lomba akademik sama ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, golden ticket untuk Hafiz. Nah, ini kalau untuk Hafiz ya, misalkan yang sudah berapa juz, di sini dimasukkan juznya. Banyak juz yang dihafal, masukkan misalkan 5 misalkan, atau 10 misalkan ya. Nanti deskripsikan prestasinya. Jadi misalkan menghafal juz Al-Quran ya, misalkan di bulan berapa sampai berapa, jadi intinya dideskripsikan mengenai prestasinya, terus nanti diupload di sini. Ini untuk yang golden ticket ya, golden ticket untuk Hafiz. Oke ya. Terus yang berikutnya ini OSIS tadi sudah ya, nah, OSIS juga sudah. Terus sudah. Nah, nanti kalau sudah di sini nanti akan muncul ringkasan datanya. Jadi setelah login, memilih sekolah sudah, memilih bidang sudah ya, pilih akademik atau non akademik, unggah prestasi sudah. Nah, sekarang masuk di syarat dan ketentuan. Jadi ini dicek dulu data peserta ya, data sekolahnya. Terus ini pilihan sekolahnya tadi
ya diri SMK pilihannya. Misalkan dia milih SMK ya, misalkan dia pilih ini SMK Negeri 2 Malang, jurusannya TKJ, terus kabupaten atau kotanya Malang. Terus di sini dia punya bidang prestasinya misalkan akademik. Ya, jadi dia punya akademik. Ini data prestasi yang sudah diupload, misalkan prestasi lombanya ya di akademik tahun 2022 tingkat kabupaten kota nih juara 1 ya. Jenisnya adalah bergu atau kelompok. Jenis lombanya berjenjang, deskripsinya adalah lomba hari ini, sudah sertifikatnya, nanti bisa dicek lagi di sini, diklik. Nanti takutnya ini salah yang diupload. Terus ini lomba kedua. Terus di sini ada lomba ketiga, misalkan punya kode 3. Jadi dia punya ini ada ringkasannya, sudah betul atau belum? Ya, di cross check lagi. Nah, ini sama, ini untuk yang non akademik juga sama ya. Jadi kalau tadi akademik, ini non akademik, jadi tidak bisa digabung. Jadi pilih salah satu ya, di akademik atau non akademik. Ini misalkan ya, ini delegasi bisa, golden ticket bisa, prestasi lomba, nah ini bisa. Nah, kalau sudah ini bisa disimpan permanen ya, karena kan sudah oke semua ya, sudah betul, baik sertifikat yang diupload ataupun pilihan sekolahnya sudah oke. Nah, sini silakan disimpan permanen. Nah, kalau sudah disimpan permanen teman-teman, nah ini ya, kalau sudah disimpan permanen maka ini sudah tidak bisa diganti lagi. Ya, kalau sudah disimpan permanen, maka sudah tidak bisa diubah lagi, maka pendaftaran selesai. Oke ya. Nanti setelah pendaftaran selesai, nah ini nanti teman-teman bisa cetak buktinya. Di sini ada cetak bukti. Nah, silakan buktinya disimpan sampai nanti di pengumuman apakah diterima ya atau lolos di jalur prestasi lomba atau tidak. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga teman-teman yang mengikuti jalur ini bisa diterima. Amin ya rabbal alamin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.